Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kalian pernah nggak sih ngelihat anak-anak Gen Z itu nanyain, kakak itu introvert apa ekstrovert sih? Atau teman kalian itu bilang ke kalian kalau dia introvert, tapi dia nggak mencerminkan ciri-ciri introvert itu sendiri. Atau malah kamu yang meragukan diri kamu, sebenarnya gue ini beneran introvert atau bukan? Tenang, kalau gue adalah orang introvert. Dan itu semua sudah terbukti dengan hasil dari tes gue yang menunjukkan bahwa gue 76% introvert. Tapi nggak menutup kemungkinan, gue sering banget diragukan sama orang-orang, lo bercanda Rosi, lo itu ekstrovert, bukan introvert. Daripada banyak menerka-nerka tentang introvert itu gimana, mendingan gue, Rosi, akan ngerangkumin buat kalian sejarah introvert, apa itu introvert, dan hal-hal apa aja yang dibilang introvert padahal bukan introvert, dan kecenderungan orang-orang introvert tuh kayak gimana sih? Oke, kita masuk ke pembahasan. Halo guys, kenalin gue Rosi. Gak pakai Valentino ya. Ini adalah channel gue. Dimohon banget kalau lo nonton video di channel ini, jangan lupa ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Oke? Jangan lupa bahagia. Jadi, introvert itu sejarahnya berawal dari Carl Jung yang memiliki perbedaan pendapat dengan Sigmund Freud tentang teori psikologi. Akhirnya, dia memisahkan diri dari Sigmund, sehingga terbitlah sebuah buku yang berjudul Psychological Type pada 1921. Carl Jung itu menyebutkan bahwa manusia terdiri atas dua, yaitu introvert dan extrovert. Itu juga yang mendasari adanya tes MBTI. Menurut Carl Jung, perbedaan antara introvert dan extrovert berada pada extrovert adalah mereka yang mengarahkan minat pada lingkungan sekitar, perasaan, dan segalanya itu di faktor eksternal. Sedangkan introvert itu sebaliknya. Mereka yang mengarahkan minat mereka ke diri mereka sendiri dan faktor internal. Intinya gini, kalau misalnya lo itu butuh energi kan untuk berbicara, untuk melakukan hal-hal, nah ekstrovert itu butuh menge-charge energinya itu ketemu sama banyak orang, interaksi sama banyak orang. Sedangkan introvert fokus pada dirinya sendiri untuk nge-recharge energinya. Dan nggak bisa dipungkiri, setiap manusia itu berbeda-beda ya. Berapa waktu mereka nge-charge energinya. Bisa jadi ada orang introvert, tapi dia nge-charge energinya tuh kayak dengan lagi ngobrol, terus tiba-tiba dia diem beberapa saat, terus dia bisa interaksi lagi, dan bisa jadi dia butuh waktu berhari-hari banget nih di dalam rumah, menikmati kesendiriannya gitu, untuk nge-charge energi. Jadi ekstrovert itu energinya ketemu sama orang, introvert itu sendirian. Kalau ditanya nih, lo itu bosen gak sih di kamar sendirian? Jawabannya, banyak kan anak introvert itu ngejawab, gue seru-seru aja loh sendirian di kamar. Malah gue ngerasa gue penuh terus gitu loh kalau di kamar. Termasuk gue adalah tipe orang yang gue bisa interaksi sama orang, gue bisa ketemu sama orang, tapi setelah gue ketemu sama orang, gue nge-recharge diri gue tuh penuhnya tuh lama. Gue ketemu sama orang, bahkan teman-teman gue sendiri yang udah sering gue ketemu dan gue udah klop, tetap gue butuh nge-recharge energinya tuh kayak tidur seharian gitu loh. Dan itu juga yang sering dibilang sama anak-anak ekstrovert, anak introvert tuh aneh banget. Oh no! Fakta yang paling ajaib ya, anak introvert tuh dicap aneh, kayak penyendiri dan lain-lain. Tapi di era saat ini banyak banget anak-anak yang pengen jadi introvert. Kayak, gue introvert soalnya. Gue nggak suka kayak gitu, gue introvert soalnya. Nah, ini dia hal-hal yang sebenarnya bukan introvert, tapi sering dikatakan gue itu introvert. Yang pertama adalah pemalu. Sering nggak sih kalian anak-anak introvert ngedengar kayak, kok lu introvert, orang lu nggak maluan gitu?
lo kayak heboh-heboh aja. Jadi sebenarnya pemalu itu bukan termasuk introvert. Pemalu dan introvert itu adalah sesuatu yang berbeda. Karena banyak juga anak introvert itu yang pede aja gitu kalau ngomong, mengungkapkan pendapatnya. Sebaliknya anak ekstrovert banyak juga loh yang nggak pede mengungkapkan pendapatnya. Ya nggak sih? Nah yang kedua adalah nggak punya teman. Sering dikatakan kalau introvert itu nggak punya teman. Itu semua salah guys. Sebenarnya introvert itu suka berteman, tapi dia mengambil lingkup yang jauh lebih kecil. Karena itu tadi, dia itu gampang kehabisan energi kan kalau misalnya bareng sama banyak orang. Jadi dia mulai menghindari nih. Bukan berarti dia nggak mau berbaur, tapi karena dia capek aja. Energi dia tuh cuman cukup untuk ngobrol segini, tiba-tiba disuruh punya banyak temen kayak anak-anak ekstrovert. Itu nggak bisa guys. Sosial yang rendah. Sering banget nggak sih lo sebagai introvert selalu dibilang kalau lo itu nggak suka bersosial, lo itu sering mengabaikan lingkungan sosial lo. Itu semua salah besar karena sosial itu bisa diasah. Sosial itu adalah skill yang harus dimiliki sama banyak orang. Anak introvert, anak ekstrovert belum tentu dia nggak punya koneksi kan sama beberapa orang. Dia nggak perlu khawatir. Anak introvert yang susah banget bersosial, tenang aja kalian bisa mengasah ilmu sosial itu sendiri. Nah, jadi itu aja fitnah-fitnah yang ditujukan kepada introvert di mana dibilang dia itu pemalu lah, terus dia itu nggak punya teman, dia itu punya kecerdasan sosial yang rendah. Itu semua berbeda ya sama introvert. Kalau misalnya lo ngelihat dia itu anak introvert tapi dia punya kecerdasan sosial yang bagus, dia punya hubungan sosial yang bagus antar orang gitu, itu bukan berarti dia berbohong. Dia emang introvert. Karena introvert itu hanya tentang gimana cara dia nge-recharge energinya. Nah, ini dia yang sebenarnya dimiliki anak introvert. Jadi, sekali lagi, anak introvert itu yang pertama adalah dia suka menyendiri untuk me-recharge energinya. Yang kedua adalah dia nggak suka obrolan yang basa-basi. Itu yang mendasari banyaknya fitnah kalau misalnya anak introvert itu nggak asik. Karena sebenarnya dia itu kalau ngobrol tuh nggak suka dibasa-basiin. Dia pengennya langsung to the point karena kembali lagi energinya terbatas nih ketika ketemu sama orang. Terus kan ada beberapa orang itu yang bisa ketika kita berinteraksi itu ngambil energi gitu kan untuk dia berenergi kayak anak-anak ekstrovert yang full ekstrovert banget. Dia itu bisa ngambil energi jadi dari orang-orang di sekitarnya. Anak-anak introvert ini merasa kalau dia ketemu sama anak ekstrovert tuh kayak energinya tuh minim. Jadi dia menginginkan obrolan-obrolan yang berkualitas, to the point, langsung ke tujuannya gitu. Dan yang ketiga, anak introvert itu suka di lingkungan yang kecil. Dia lebih suka ketika dia di lingkungan beberapa orang dan udah nyaman di situ aja. Yang terakhir adalah dia suka mengerjakan sesuatu sendiri. Kayak sesimpel karena dia nggak suka basa-basi, jadi dia kayak ya udah gue kerja sendiri jauh lebih baik. Tapi bukan berarti anak introvert nggak bisa kerja sama orang ya. Tapi yang bikin kelebihan introvert ini terlihat banget ketika dia menjadi seorang leader, yaitu dia itu anak introvert itu kan tidak suka menjadi pusat perhatian. Sehingga dia lebih mengedepankan pekerja-pekerjanya untuk lebih menonjol. Lo anak introvert, lo nggak suka menonjol, lo akan kehabisan energi ketika lo jadi pusat perhatian. Nah, gitulah uniknya anak introvert. Rasanya udah kayak mau pingsan ketika lo jadi pusat perhatian, walaupun lo bisa ada di titik itu, tapi ya itulah akhirnya energi lo akan terkuras. Itu aja pengetahuan tentang introvert. Buat kalian, kalau misalnya kalian meragukan diri kalian tuh introvert atau ekstrovert, ada loh tes yang bisa memberitahu kalian sebenarnya kalian introvert atau ekstrovert. Gue saranin ketika kalian ngisi tes itu, benar-benar kalian itu mengisi sesuai diri kalian ya. Jangan dibuat-buat, karena banyak orang yang dibuat-buat karena dia pengen dikatain
gue introvert atau gue extrovert, dia buat-buat gitu, padahal itu bukan diri kalian sendiri. Belajar jujur sama diri kalian itu penting guys. Jadi itu tadi yang gue bahas. Terima kasih banyak udah ngedengerin video ini sampai akhir. Sekarang karena kalian nonton video ini, kalian bisa sangat percaya diri mengatakan bahwa gue tahu introvert itu kayak apa, gue tahu extrovert itu kayak apa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ajaib. Stay with me.